khutbah Jumat pada siang hari ini mengambil tema tentang karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nafsu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu umurin muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di dunia banyak sekali orang yang mengaku Ahlussunnah, bahkan mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengakui keimanannya. Hal ini karena orang tersebut justru tidak mencerminkan dirinya sebagai Ahlussunnah yang sebenar-benarnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui keimanan seseorang, manakala kepribadiannya tidak mencerminkan seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Allah berfirman, "Wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Agar seorang Ahlussunnah diterima dan diakui keimanannya serta keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mesti melekatkan dengan seluruh hati karakteristik atau ciri-ciri khas pribadi seorang Ahlussunnah dan kepribadiannya. Paling tidak ada 5 ciri khas pribadi seorang Ahlussunnah wal Jamaah yang harus dekat dalam kepribadian kita. Pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Hal ini karena takwa merupakan kunci kemuliaan seseorang, sehingga bagi Ahlussunnah wal Jamaah akan terus memperkokohkan dalam kehidupan ini. Karena itu, setiap Jumat kita selalu mendapat wasiat dari para khatib untuk terus meningkatkan takwa. Manakah takwa telah berhasil diperkokoh dalam hidup ini? Niscaya seorang Ahlussunnah selalu siap menghadapi kematian dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan inilah yang memang diharapkan Allah kepada kita, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran surat Al-Imran ayat 102. Takwa sebagaimana dalam pengertian yang telah disepakati oleh para ulama adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, baik dalam keadaan suci maupun ramai. Dengan demikian, takwa itu harus kita buktikan dalam situasi dan kondisi yang bagaimana juga dimanapun kita berada. Kaum muslimin rahimahumullah. Kedua, yang merupakan ciri khas pribadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah selalu berusaha untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh atau total. Ini artinya Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak hanya menyesuaikan diri dalam satu aspek, tetapi seluruh aspek kehidupannya akan terus diusahakan sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu, dalam berbagai aspek kehidupan
Dia tidak akan menempuh cara-cara yang tidak Islami. Dia tidak akan penuhi keinginan-keinginan syaitan, tetapi yang dipenuhi adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu." Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Kenyataan di dalam masyarakat kita yang mayoritas muslim menunjukkan bahwa ketaatan bersikap dan berperilaku yang islami umumnya belum terrealisir, belum terwujud secara nyata. Misalnya dalam soal pernikahan, biasanya kaum muslimin telah melaksanakannya sesuai dengan peraturan Islam. Tetapi resepsi, walimah atau pesta perkawinan justru amat bertentangan dengan ajaran Islam. Mulai dari gaun dan penampilan, pengantin yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam, mencampur bauran antara pria dan wanita, sikap yang berlebih-lebih sampai kepada hiburan yang mengandung dan mengakibatkan timbulnya kemaksiatan. Kaum muslimin rahimakumullah. Ciri khas ketiga dari seorang Ahlussunnah wal Jamaah adalah selalu dalam sitohah Allah, sibohah atau terwarnai dengan nilai-nilai ilahi, sehingga seorang Ahlussunnah akan selalu berusaha menjalani hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, sibohah Allah, dan siapa yang lebih baik sibohahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 138. Kaum muslimin rahimakumullah. Ciri khas keempat dari seorang Ahlussunnah wal Jamaah adalah istiqomah atau teguh dalam pendirian. Sikap ini amat penting untuk dimiliki, mengingat menjadi Ahlussunnah yang sebenar-benarnya memang bukan urusan mudah. Amat banyak tantangan dan godaan yang harus dihadapi, dan semua itu hanya bisa dihadapi dengan istiqomah. Dengan sikap istiqomah, seorang tidak hanya berani dalam menghadapi kemungkinan mendapatkan resiko dari keimanan dan keislamannya, tapi juga tidak akan berduka cita atau tidak akan menyesali sebagai Ahlussunnah bila resiko itu betul-betul menimpa dirinya. Maksirul muslimin rahimakumullah. Ciri khas yang terakhir atau yang kelima, bila seorang hendak menjadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah memiliki sikap tawazun, keseimbangan hidup. Yang dimaksud adalah seorang Ahlussunnah tidak hanya mementingkan urusan duniawi, tapi juga ukhrawi. Tidak hanya mementingkan ukhrawi, tapi juga duniawi. Karena itu segala yang dilakukan di dunia semuanya tidak dipisahkan. Tawazun, memiliki hubungan hidup yang erat antara dua akhirat, antara dunia dan akhirat. Ini merupakan pengamalan dari firman Allah yang berbunyi, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagaimanamu. Jangan lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran surat ke-28 ayat 77. Keseimbangan hidup merupakan suatu yang amat penting. Manakala seorang Ahlussunnah tidak berlaku tawazun, maka akan terjadi ketimpangan hidup yang tidak terkendali, yang pada akhirnya terjadi kerusakan di muka bumi ini, baik kerusakan lingkungan hidup maupun kerusakan moral, sebagaimana yang kita saksikan bahkan kita rasakan akibatnya selama ini. Akhirnya semua terpulang kepada kita sebagai Ahlussunnah. Apakah kita terus berusaha memperkokoh keislaman kita atau tidak? Kita memang merasakan betapa sulitnya menjadi seorang Ahlussunnah wal Jamaah selama ini. Namun kita pun harus menyadari bahwa sesulit apapun upaya menjadi Ahlussunnah wal Jamaah bukan berarti tidak bisa sama sekali. Karena itu kesungguhan sebagai Ahlussunnah memang amat diperlukan. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza
astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alna wa iyyakum ibadihi mutaqina adabanna Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa rada'ana ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyat hajat. Rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil